Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersama-sama kembali untuk membaca sejarah dari insan yang paling mulia, yang langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pujian-pujian, kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada diri beliau, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat ini kita masuk di bab yang ke-35 dalam kitab Khulasah Nurul Yakin yang juz pertama, Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuh. Di dalam pembahasan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sanatil hadiyah asyara akramahullahu bil Isra wal Mi'raj. Yang mana di tahun ke-11 dari kenabian, yaitu bertepatan pada usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke-51 tahun, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, yaitu hadiah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat pada nabi-nabi yang lain, hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana setelah Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai macam ujian di Amul Huzun, di tahun ujian yang disebut dengan Amul Huzun, dengan meninggalnya istri beliau Sayyidah Khadijah, kemudian meninggalnya paman dari Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib, dan beliau kemudian hijrah ke Taif, dilempari oleh penduduk-penduduk Taif dengan batu-batuan. Kemudian dari hal yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW ini, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini, beliau tetap gigih dan berjuang tanpa putus asa untuk terus berdakwah, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada beliau yaitu Isra wal Mi'raj yang dikhususkan bagi kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sesuai dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, surat Isra di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hambanya, di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi sekelilingnya dan ditampakkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar juga Maha melihat. Shadaqallahul azim. Fal Isra wa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan. Yang disebut dengan Isra ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berpergian di malam hari, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang mana dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram terletak di kota Mekah, wal Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Wal Mi'raj wa sa'uduhu ila alimil uluwi, yang mana Mi'raj ini ialah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alamil uluwi, wa fihi furidat as-shalatul khamsu. Di sana ini juga yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha, dan membawa dari peristiwa Isra Mi'raj ini furidat as-shalawatul khamsu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah sholat wajib, yaitu 5 waktu. Wa fi sabihati lailatul Isra alamahu Jibril sholat wa auqata, dan di paginya, di malam Lailatul Isra itu, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam juga mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sholat dan waktu-waktu sholat tersebut. Dari hal ini, peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah kita baca, telah juga kita ketahui bahasanya Rasulullah SAW dibarengi oleh malaikat Jibril, dan beliau juga sebelum di Mi'rajkan, di Isra Mi'rajkan, beliau juga kembali di Syaqqus Sadr, dibelah dadanya, yang mana tujuannya untuk apa? Bukan apakah ada pada diri Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, salah satu titik kotor, bukan, tapi
niatnya untuk bal tuhron ala tuhri, yang mana mensucikan dan lebih disucikan kembali karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula beliau juga dibersamai kendaraan, dinaikkan kendaraan yang bernama buraq, yang mana disebutkan di dalam tiba Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu yabrudul fars qabla yabrudul fars, ya, summa yarudhu minal arsh qabla yabrudul fars, yang mana Nabi Muhammad SAW kembali dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut dari tempat tidur Nabi Muhammad SAW ini masih hangat. Jadi masih seolah-olah Rasulullah SAW ini baru berangkat atau bepergian Isra Mi'raj tersebut, dan kembali lagi bekas dari, mohon maaf, dari tempat duduknya Nabi Muhammad SAW, tempat duduknya Nabi Muhammad SAW masih membekas, bahasanya Nabi Muhammad masih berada di situ. Jadi sangat-sangat cepat. Dan ini pula membuktikan bahasanya kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari hal ini sehingga diperintahkanlah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW semua melalui malaikat Jibril, kecuali hanyalah sholat, yaitu langsung bertemunya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal itu mari kita benar-benar menjaga sholat kita, jangan sampai kita tinggalkan sholat kita, karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yahasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, awal kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di hari kiamat ialah masalah sholat. Wa idza shaluhat shalah sairu amali. Sholat ini menentukan sebagai barometer semua amal dari hamba-hambanya. Apabila sholatnya baik, maka semua amalnya insya Allah akan baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Sebaliknya, apabila sholatnya ini, mohon maaf, rusak atau sering ditinggal, maka semuanya dari amal-amalnya akan ikut rusak pula. Maka dari itu mari diantara kita untuk menjaga sholat kita semuanya. Kita benar-benar menjaga, kita ingatkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, atau saudara-saudara kita, teman-teman kita, entah itu dimanapun kita berada, entah itu di rumah ataupun di pekerjaan, semuanya. Karena itu merupakan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hal ini perlu kita ingatkan kembali bahwasanya dengan keagungan peristiwa Isra Mi'raj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat hadiah yang paling besar bagi umatnya hingga sampai hari kiamat kelak, ialah perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kekuatan untuk bisa terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya, terlebih dalam sholat 5 waktu. Kita senantiasa bisa menjaga sholat 5 waktu tersebut sehingga kita semuanya bisa menjalankan dari segala perintah-perintah Allah yang lainnya. Wallahu a'lam, wallahu musta'an, walaituklan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.